mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari perkuliahan Corporate Finance 1 secara cepat untuk persiapan Anda di dalam mengikuti perkuliahan di Corfin 2. Ya, akan kita bahas 12 chapter secara cepat, kilat, agar Anda tidak merasa kehilangan pelajaran di Corporate Finance 1. Karena ketentuan silabusnya memang langsung Corfin 2. Tetapi kalau Anda tidak memiliki dasar di Corfin 1, maka mungkin akan mengalami sedikit kesulitan. Di dalam Corfin 1 chapter 1, ini adalah introduction kepada Corporate Finance, ya, di mana tujuan dari introduction ini Anda memahami terhadap types dari financial management decision, kemudian Anda memahami implikasi dari different form of business organization, Anda memahami kepada financial management, Anda memahami kepada conflict of interest baik dari owner dan manager, dan Anda memahami kepada various type of financial market. Cita-cita dari corporate finance ini adalah untuk bisa menjawab pertanyaan terkait dengan keuangan. Misalkan, apa investasi yang kemana investasi Anda harus tanamkan? Kemana dana Anda harus Anda tanamkan kepada investment yang mana? Itu pertanyaan. Misalkan ada uang 5 juta, kemana Anda harus invest? Apakah ke industri, kalau di stocks, apakah harus di industri A, industri B, atau industri C? Ya, terus, atau kalau Anda mau bikin pabrik, ya, terhadap industri apa Anda mau bikin? Kemudian dari mana financing yang bagaimana cara Anda bisa melakukan financing kepada investment yang akan Anda lakukan? Dan yang ketiga, bagaimana kita memanage everyday financial activities di dalam perusahaan? Ada banyak decision yang dibutuhkan di dalam financial management. Itu dibagi kepada 3, yaitu capital budgeting. Bagaimana di dalam capital budgeting, misalkan terhadap investasi yang Anda lakukan, apakah Anda akan melakukan buy atau rent? Ya, apakah Anda beli atau sewa? Atau misalkan di dalam Islamic bankingnya disebut dengan ijarah. Itu leasing. Apakah Anda mau buying atau mau leasing? Capital structure. Ya. Bagaimana struktur kapital yang dibutuhkan untuk bisa financing membayar kepada aset. Aset sama dengan liability plus equity. Bagaimana Anda bisa membayar aset menggunakan liability dan equity? Kemudian working capital management. Bagaimana kita memanage day-to-day finance, day-to-day terhadap financing kepada day-to-day finance of the firm. Kita ada vendor, ya. Nah, itu bagaimana kita membayar vendor, membayar tagihan-tagihan yang sifatnya day-to-day. Jadi berapa petty cash yang harus disiapkan? Oke. Cita-cita di dalam financial management adalah maximizing profit, minimizing cost, memaksimalkan market share, dan meningkatkan value dari harga saham perusahaan. Inilah yang menjadi cita-cita di dalam corporate finance. Memaksimalkan profit. Bagaimana cara memaksimalkan profit? We will learn about that. Bagaimana cara kita minimize cost?
Ya, apakah Anda mau pakai financing dari bank? Apakah Anda mau IPO? Mana cost yang paling murah? Bagaimana cara Anda meningkatkan market share melalui cross border merger, cross border acquisition, cross border alliance? Bagaimana Anda meningkatkan current value dari nilai saham perusahaan? So this is the goal of corporate finance. Di dalam corporate finance akan ada temuin juga agency problem. Ya. Agency problem merupakan konflik of interest antara pemegang perusahaan dan agent. Misalkan sebuah bank dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah inginnya Anda gelontorkan kredit semaksimal mungkin. Ada cita-cita dari pemerintah. Sementara Anda sebagai manajer sebuah bank bercita-cita perbankan yang prudent, nggak sembarangan gelontorin kredit. Jadi ada konflik of interest dari pemerintah sebagai prinsipal terhadap bank BUMN dan Anda sebagai manajer di sebuah bank tersebut. Jadi akan timbul yang disebut dengan agency problem. So ini yang kita pelajari di dalam chapter pertama dari corporate finance. Saya berikan sekilas saja ya, jadi tidak terlalu banyak contoh, just a glimpse, ya, spoiler terhadap chapter 1. Detailnya nanti Anda bisa menonton perkuliahan lebih detail. Ya, ini 2 jam perkuliahan. It is going to be more detail in the recommended video yang saya kirimkan. Kemudian di chapter 2 kita bicara sebentar sebelum saya lanjutkan ke chapter 2. Di chapter pertama apakah Anda ada pertanyaan? Seperti tidak ada pertanyaan. Kalau Anda paham, kalau pertanyaan kalau bahasa Koreanya araso, jawabannya kalau Anda mengerti apa kira-kira ya? Araso? Yang suka drama Korea, araso? 아니에요, 아직. Araso. 네. Ya, jawabannya arasoyo, ya, arasoyo. Jadi chapter 1 araso? 요. 알았어요. Oke, good. Arasoyo. Baik, kita lanjutkan ke chapter 2. Chapter 2 kita bicara mengenai financial statements. Ya. Cita-cita di dalam chapter 2 ini Anda bisa membedakan antara book value dan market value. Anda bisa membedakan accounting income dan cash flow. Anda bisa membedakan antara average and marginal tax rate. Anda bisa mendetermine firm cash flow from its financial statements. Di dalam financial statements terbagi atas 3 laporan, yaitu balance sheet, ada yang disebut dengan balance sheet, ada yang disebut dengan income statement, dan ada yang disebut dengan cash flow statement. Balance sheet adalah kondisi aset dan liabilities at a given point. Liability di sini termasuk dengan equity ya, liability and equity. Ya. Aset are listed in order of decreasing liquidity. Jadi di dalam aset itu ada yang dibagi 2, ada yang short yang dia short term asset dan long term asset. Yang dia sifatnya liquid, ya seperti cash itu liquid, dan ada juga yang dia tidak liquid, seperti yang current asset sifatnya liquid, current asset, ya. Dan ada lagi yang disebut dengan long term asset. Fixed asset. Current asset dan fixed asset. Current asset ini yang dia gampang untuk convert ke cash. Fixed asset dia lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk dia convert kepada cash.
Current asset seperti misalkan apa? Cash, account payable, ya, inventory. Nah, ini masuk ke dalam current asset. Fixed asset masuk kepada machinery, tanah, ya, buildings, ya, Mobil. and etc. Di dalam balance sheet, aset adalah liability plus stockholders equity. Ah, ada di dalam balance sheet ada yang disebut dengan current asset dan fixed asset. Oke. Di dalam liabilities ada yang disebut dengan current liabilities, long term debt, dan shareholder equity. Current equity contohnya adalah account payable, itu disebut current liability. Long term debt, misalkan kita long term debt itu sifatnya yang dia bonds, itu long term debt. Kemudian shareholder equity, stocks. Net working capital adalah selisih antara current asset dengan current liabilities. Ya. Kalau dia net working capitalnya dia positif, berarti nilai aset, nilai current asset masih lebih besar daripada nilai current liabilities. Kenapa? Ini penting karena aset itu di finance menggunakan liabilities. Jadi kalau nilai asetnya dia lebih kecil dari liabilities, berarti perusahaan itu memiliki hutang yang lebih besar daripada nilai aset. Ini terjadi di zaman COVID kemarin ya. Banyak perusahaan yang hutangnya lebih gede daripada asetnya. Kemudian liquidities, ability to convert to cash quickly. Ini di dalam current asset ya, yang dia sifatnya liquid. Jadi ada cash, ada inventory, ada deposit. Itu kita harus pikir bagaimana mereka adalah liquid asset. Oke, saya skip dulu. Income statement. Yang kedua adalah setelah balance sheet adalah income statement. Income statement itu secara laporan keuangan terdiri dari sales, cost of goods sold, ya, depreciation. Oke. Ganti dulu. Income statement itu terdiri dari sales, kemudian cost of goods sold, kemudian kita mendapatkan gross income. Oke, dari sales dikurangin cost of goods sold, baru dikurangin kepada overheadnya dia. Ada wages, kemudian ada interest, ada tax, sampai bla 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 sampai didapatkan dia net income. Istilah net income ini disebut juga dengan bottom line. Jadi kalau company Anda ditanyain sama manajer Anda, bottom line kita berapa sekarang ya? Itu adalah net income. Ya. Ini menjadi disebut dengan income statement. Nah, yang ketiga adalah cash flow statement. Cash flow statement merupakan cash flow statement merupakan cash flow statement terdiri dari cash flow from operation, from investment, dan from financing. Cash flow statement dia mengadopsi pergerakan changes dari cash. Misalkan kalau account receivable di sisi aset, account receivable naik, cash flow-nya naik atau turun? Account misalkan di sisi account receivable,
Ternyata account receivable kita naik, maka cash flow-nya dia positif atau negatif? Positif. Positif, Pak. Account receivable naik, maka uang kita bertambah atau menurun? Cash kita naik atau turun? Kalau account receivable naik, cash kita plus atau negatif? Ayo, siapa yang bisa jawab? Account receivable naik, cash naik atau turun? Negatif. Cash terbatas, Pak. Kok terbatas? Cash itu cuma naik atau turun, positif atau negatif? Kalau account Turun. receivable naik, cash kita turun. Ya. Account Turun, receivable Pak. turun, Piutang. cash kita plus naik. Baik. Bagaimana penjelasannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Soalnya lawannya sama piutang, Pak. Nggak ke sana. Saya bicara account receivable berdiri sendiri, independen. Cash kita banyak di luar, Pak. Kenapa account receivable naik, cash flow-nya negatif, account receivable turun, cash flow-nya positif? Kenapa? AR naik, cash kita banyak di luar, Pak. Salah. Ada yang bisa menjelaskan? AR naik, ya. Oke, AR turun, berarti invoice kita dibayar sama customer kita kan? Jadi ketika kita menerbitkan invoice, berarti account receivable kita bertambah kan? Ini ada invoice. Ada invoice. Ketika invoice kita issued, ada invoice 100.000 US dollar. Berarti account receivable kita bertambah. Ya. Artinya orang itu ada hutang dengan kita. Kita ada piutang dengan orang lain. Artinya barang kita dikirim sebesar 100.000 kepada mereka. Artinya cash kita turun kan? Ketika orang itu bayar 100.000, account receivable kita kan turun. Cash kita masuk, cash kita bertambah. Itu yang menjelaskan. Arasoh? Arasoh? Arasoyo. Oke. Jadi itu konsep dari cash flow. Oke, itu topik kita di chapter 3. Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau masih dalam bentuk piutang yang belum dibayar, gimana, Pak? Bisa plus atau minus ya, Pak? Oke. Jadi kalau dia berupa account payable, nah, ketika account payable itu bertambah, cash kita naik atau turun? Turun. Salah. Cash kita bertambah. Sekarang gini. Anda, jadi si A mengirim barang ke si B. Kasih invoice 100.000. Kemudian account payable Anda bertambah kan? Betul nggak? Ketika Anda terima invoice, si B account payable-nya naik kan? Plus kan? Artinya dia terima uang 100.000 kan? Iya, iya. Betul nggak? Betul nggak? Kemudian si B account payable-nya utangnya dia bayar, account payable-nya turun kan? Cash-nya gimana? Naik. Loh, Anda bayar utang kok cash-nya naik? Account payable Anda turun karena Anda Kurang. membayar target invoice-nya kan? Turun dong cash-nya untuk bayar utang. Kebayang? Araso? Tadi siapa yang tanya ya? Saya, Pak, Dana, Pak. Oh. Tapi kalau dari sisi penjual, kalau misal piutang belum dibayar itu statusnya seperti apa, Pak? Artinya cash-nya lagi plus. Tapi secara income Sorry, cash piutang apa hutang? piutang, Oh, piutang, Pak. account receivable. Piutang yang belum dibayar. Account receivable belum dibayar. Artinya cash flow-nya negatif dong.
Berarti masih berstatus negatif sampai dengan nanti pembayaran dilakukan gitu ya, Pak? Iya. Oke. Bukan negatif, Ya, Pak. bukan negatif. Maksudnya ketika account receivable bertambah, ketika Anda menerbitkan invoice, account receivable Anda naik, berarti cash Anda turun kan? Barang Anda nih 100.000 melayang kan ke si B kan? Benar nggak? Ya. Menjawab Dana? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Arasoh? Karena saya Oh, oke. Kita lanjutkan ke chapter 3. Working with capital statements. Cita-cita kita di sini adalah understand the source and use of cash dan bisa melakukan standardize kepada financial statement untuk kepentingan tersebut, dapat menghitung financial ratios dan memahami financial statement analysis. Ini kita memiliki balance sheet dan income statement. Sekarang tujuan kita mau menghitung cash flow statement. Ya. Jadi di dalam cash flow statement ada disebut dengan source dan use. Ya. Source itu artinya cash inflow, artinya cash bertambah. Artinya sources sebagai gimana cash masuk, itu source. Use artinya cash keluar. Ya. Oke. Misalkan di dalam cash, di dalam account payable. Account payable bertambah, maka cash bertambah. Di account receivable bertambah, account receivable berkurang, maka cash bertambah. Kalau di use penambahan aset, oke. Ketika di aset bertambah, maka cash berkurang. Account receivable itu kan di aset yang bertambah, maka cash berkurang. Decrease di liability, maka cash juga berkurang. Account payable menurun, maka cash juga turun karena kita bayar utang. Itu konsep sources and uses. Cash flow dibagi 3, yaitu di dalam operating activities, investment activities, dan financing activities. Nah, oke. Jadi di dalam operating activities yang dilihat ada changes terhadap net income. Ya, itu untuk operating activities. Di dalam investment, changes di dalam fixed asset. Itu kalau fixed assetnya bertambah, artinya investment bertambah. Artinya ada cash flow kita keluar untuk meningkatkan, melakukan investasi, beli mesin. Nah, itu di dalam cash flow untuk investment. Financing seperti payable, long term debt. Untuk mendapatkan investasi, maka kita butuh financing activities, di situ disebut dengan long term debt. Peningkatan long term debt itu meningkatkan cash untuk financing activities. Jadi kita misalkan long term debt kita issue corporate bonds, obligasi pemerintah, itu meningkatkan long term debt. Artinya cash kita bertambah. Yang mana cash itu kita gunakan untuk investment misalkan. Itu disebut dengan financing activities. Nah, sample statement of cash flow. Ya. Misalkan secara
cash, terjadi peningkatan cash plus, artinya tahun lalu sama tahun sekarang artinya cashnya menambah. Net income, oke. Sorry, ini dari sisi operating activities, investment activities, dan financing activities. Operating activities terjadi peningkatan net income, artinya ada cash flow statement kita, ada pertambahan net income, depresiasi, terus decrease in account receivable. Kalau account receivable turun, maka cash flow naik atau turun? Naik. Naik, good. Turun di inventory, maka cash flow naik atau turun? Inventory kita turun, cash flow-nya naik atau turun? Naik. 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 Account payable kita naik, cash flow naik atau turun? Turun. Naik lah. Kan account payable kita naik. Account Oh, payable iya. kita naik kan kita terima duit. Ya. Sehingga kita dapatkan net cash from operation 1175. Ini adalah cash flow dari sisi operation. Investment. Fixed asset kita terjadi peningkatan positif. Net cash from investment 104. Artinya kita ada fixed asset kita naik. Ya. Itu investing activities. Financing activities dari sisi liabilities not payable turun. Artinya cash flow kita naik atau turun? Payable kita turun, berarti cash kita naik atau turun? Turun. Karena kita bayar utang kan? Ya, karena kita bayar utang, net payable kita turun, maka negatif cash flow. Debt kita turun, berarti uang keluar. Turun. Ya, CS ini apa? Oh, kemudian dividen. Ketika kita bayar dividen, Turun. Turun. sehingga kita dapatkan net cash from financing sekian. Nah, net increase in cash adalah 1175 ditambah 104 dikurangin dengan 641 sama dengan positif. Artinya ada net increase in cash sebesar 638. Kemudian berapakah cash di akhir tahun? Maka adalah 58 ditambah 638 sama dengan 696. Jadi karena cash di awal tahun 58, cash flow kita net increase 638. Berarti end of year 58 ditambah 638 sebesar 696. Ini adalah bagaimana kita membangun cash flow statement. Ini sangat penting. Kenapa? Dari sini kita bisa mengetahui apakah perusahaan ini dia sehat atau tidak sehat. Dok, kalau cash end of year itu bisa otomatis langsung ke tahun berikutnya atau bagaimana? Ya, langsung sebagai beginning year-nya Oke. di depan kan. Oke? Araso? Oke. Nah, di dalam financial statement itu metode analisanya ada yang bisa menggunakan common size balance sheet atau common size income statement, di mana dia itu ada common size itu adalah yang dia jadi gini, dia dibagi analisa itu ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Common size adalah yang vertikal. Jadi total semuanya adalah 100%. Misalkan sekarang ini adalah income statement. Dari kalau income statement dilihat dari percentage dari sales. Misalkan cost of goods sold itu berapa persen dari sales? 80%. Nah, artinya salesnya itu kan 100% ya. Cost COGS-nya 80%. Sehingga dapat gross-nya revenue 20%. Dikurangin bla 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 sehingga tinggal net income-nya adalah misalkan 3%. Itu disebut dengan common size untuk income statement. Berlaku juga kepada balance sheet. Ya. Kalau balance sheet semua berdasarkan percentage dari total aset. Itu artinya total aset adalah 100, current aset berapa persen, fixed aset berapa persen. Itu financial statements. Kemudian di dalam
chapter 3 ini kita juga belajar mengenai rasio analisis. Rasio analisis terbagi menjadi short term, solvency, liquidity ratio, leverage ratio, turnover ratio, profitability ratio, dan market value ratio. Liquidity ratio itu adalah current asset dibagi current liabilities. Quick ratio adalah current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Cash ratio adalah nilai cash dibagi current liabilities. Net working capital to ini kita bicara liquidity ratio ya. Net working capital to total asset. Kemudian ya ini dimasuk di dalam liquidity ratio yang tujuannya adalah untuk melihat seberapa liquid perusahaan tersebut, seberapa liquid company Anda. Kalau dia current rasionya dia semakin rendah, maka dia semakin nggak liquid. Semakin tinggi dia semakin liquid. Artinya kalau Anda bayarin utang semuanya, aset masih ada sisa gitu ya. Artinya nilai aset adalah 1/13 kali dari current liabilities. Quick ratio current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities 0,98 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk melihat seberapa sehat sebuah perusahaan. Solvency ratio terhadap hutang. Debt ratio adalah debt to equity ratio. Total debt dibagi total equity. Jadi ini adalah debt to equity ratio, DER. Semakin tinggi perusahaannya semakin jelek. Di dalam kondisi COVID ya. Di dalam kondisi COVID semakin tinggi utang, perusahaannya semakin kacau balau. Semakin rendah DER, semakin bagus. Ya. Nah, total debt ratio, total aset dikurangi total equity adalah total debt berarti ya, dibagi dengan total aset. Ada lagi long term debt ratio dan seterusnya. Ini untuk melihat kondisi hutang kita, ya. Kemudian coverage ratio, earning before interest and taxes dibagi dengan earning dibagi interest 7 itu apa ya? Dibagi interest 7% kah? Oke. Kemudian inventory ratio, cost of goods sold dibagi dengan inventory untuk melihat inventory turnover. Maksudnya gimana? Inventory turnover adalah 12 kali. Berarti 1 bulan inventory habis. Kalau 6,6 kali berarti inventory habis 2 bulan. Jadi stok rasionya 2.0. Barang habis 2 bulan. Itu disebut dengan inventory turnover. Ini untuk mengukur harinya adalah 365 dibagi dengan inventory turnover dapat 55 hari. Berarti barang habis setelah 55 hari. Itu disebut dengan inventory turnover. Receivable turnover berapa lama waktu di mana akun receivable Anda itu dibayar. Periodnya berapa lama? Misalkan salesnya 5, receivable-nya 956. Berarti 5,23 artinya sekitar 2 bulan. Invoice Anda itu 2 bulan lebih tuh baru dibayar oleh customer. Kalau dihitung secara hari dapat 70 hari, hampir 2 bulan lebih dikit ya. 2 bulan 10 hari ya. Nah, tujuannya untuk melihat seberapa efektif perusahaan Anda menagih piutang kepada orang lain. Kalau inventorinya makin lama ya makin jelek. Profitability, profit margin yaitu net income dibagi sales untuk melihat keuntungan perusahaan, return on asset, net income. Jadi seberapa profit perusahaan. Ini acuan yang digunakan. Ada profit margin, return on asset, return on equity, return on investment dan sebagainya. Oke. Itu untuk rasios. Nah. Oke. Financial statement ini
penting untuk kreditor seperti misalkan bank yang memberikan kredit, supplier untuk melihat kemungkinan Anda untuk tidak telat bayar tagihan, customer dan stockholders. Ini external use. Secara internal untuk Anda melihat, mengevaluasi kepada performance perusahaan dan merencanakan rencana untuk ke depan. Untuk melihat cash flow ke depannya seperti apa. Sehingga untuk itu dibutuhkan financial statement. Kalau untuk melihat future berarti Anda harus membuat pro forma balance statement, balance sheet. Oke. Dan juga financial statement ini digunakan untuk benchmarking kepada industri. Di industri bagaimana performance secara industri atau best practice di industri, berapa performance-nya dibandingkan dengan Anda. Ya. So ini yang kita bahas di dalam chapter 3. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk chapter 3? Kalau tadi bahasa Korea ya, sekarang saya pakai bahasa Jepang. Wakarimasu ka? Kalau Anda mengerti, jawabannya wakarimasu. Kalau Anda nggak ngerti, wakarimasen. Kalau sedikit tidak mengerti, sukoshi wakarimasen. Kalau 100% tidak mengerti, zen wakarimasen. Pertanyaan saya, wakarimasu ka? Wakarimasu. Oke. Good. Kita lanjut ke chapter 4. Wow, gila ya, ngebut kita ya. Pelajaran 1 semester nih. Long term financial planning and growth. Apa di sini kita bahas? Jadi di sini Anda ngebahas memahami financial planning, sales approach, financing needs. Oke, tujuannya untuk membuat pro forma balance sheet, pro forma income statement, pro forma cash flow statement. Ya, karena Anda perlu membuat proyeksi kepada laporan keuangan ke depan. Nah, bagaimana financial planning model ini? Tujuannya adalah untuk membuat forecast. Membuat sales forecast yang selanjutnya menjadi dasar kepada pro forma statements. Ya. Sehingga Anda bisa memberikan keputusan apakah Anda akan invest di sana atau tidak berdasarkan pro forma statements dari perusahaan tersebut ke depan. Jadi pertama-tama adalah Anda membuat percentage of sales approach. Membuat income statement. Ya. Jadi kalau Anda sudah punya income statement, kemudian Anda sudah lihat bahwasanya cost of goods sold-nya adalah 80%. Begitu sales naik, maka cost of goods sold-nya tetap kan? Cost of goods sold-nya tetap secara percentage ya. Overhead-nya juga tetap secara percentage. Begitu sales-nya naik, ini tetap, maka income bottom line-nya dia atau net income nilainya berapa. Jadi kita ingin mencari berdasarkan percentage of sales approach. Jadi salesnya berdasarkan asumsi terhadap kondisi ekonomi, apakah booming, normal, atau mengalami resesi. Ya. Oke. Dari sana baru kita bangun income statement dan balance sheet. Oke, misalkan salesnya 1000. Kemudian terhadap cost of goods sold 80%.
Ya, earning before taxes 20%. Jadi ini salesnya 1000. Ketika kita salesnya naik di tahun ini 2009, 2010 naik jadi 1250. Maka costnya kita pun tetap 80%, yaitu 1000. Ya. Jadi sales growth bisa dengan assuming kepada peningkatan misalkan 25%. Ya. Nah, ini yang disebut dengan percentage of sales approach. Nah, ini di sini sales itu dia bisa menggunakan berapa growth rate-nya dia ya. Jadi kita tentukan growth rate-nya dia, apakah dia ada internal growth rate yang tertentu, kita menghitung growth rate, ya, atau dia bisa menggunakan sustainable growth rate tetap. Ada yang sebut dengan sustainable growth rate. Ada nanti nonton lagi videonya ya. Saya tidak go into detail karena waktu kita terbatas. Ada internal growth rate, ada sustainable growth rate. Ya, untuk menentukan dan juga ada determinants terhadap growth rate tersebut apa aja. So tujuannya adalah untuk kita bisa melakukan kepada yang disebut dengan pro forma pro forma income statement, pro forma balance sheet, kemudian pro forma cash flow statement. Ujung dari cash flow statement tersebutlah yang akan menjadi dasar kepada net present value dari perusahaan yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi bahasa Jepang. Wah, masih bahasa Jepang sekarang. Wakarimasu ka? Wakarimasu ka? Wakarimasu. Oke. Wakarimasu. Good. Kita lanjutkan ke chapter 5. Nah, di sini kita berbicara mengenai introduction kepada time value of money. Tujuannya adalah Anda mengcompute future value of an investment yang Anda lakukan hari ini. Kemudian juga Anda bisa mengcompute present value dari cash flow to be received at some future date. Jadi dua ini yang menjadi poin. Kemudian Anda bisa compute the return on investment. Ya. So, present value itu konsepnya adalah ada cash flow yang akan masuk ini di tahun ini, misalkan ini adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, dengan tingkat diskon rate misalkan suku bunga Bank Indonesia misalkan 10%. Maka present value-nya adalah misalkan di sini nilainya adalah 5. Maka present value sama dengan ini di tahun kedua ya adalah 5 per 1 plus 10%, 0,1 pangkat ini 0 ya. 0 sini 0 1 2 pangkat 2. Ini yang untuk tahun kedua. Tambah 5 per 1 plus 0,1 pangkat 3 di tahun ketiga. Atau sini jangan 5 dan 6, 7, 8. Sini 5 tambah 6. Ditambah 7 per 1 plus 0,1 pangkat 4 plus 8 per 1 plus 0,1 pangkat 5. Ini kita adalah berapa cash flow kita. Kalau positif kalau uang masuk, ini uang masuk ke positif. Kalau uang keluar negatif ya. Kalau uang keluar dia negatif. Misalkan keluar 10, maka dikurangi 10 per 1 plus di bulan tahun ke-6. 1 per 0,1 pangkat 6. Ujungnya kita mau melihat berapakah nilai present value-nya di saat ini. Itu adalah konsep dari present value. Kalau future value kita ada di sini kita melihatnya. Berapa uang kita di sini. Ya, di sini maka
kita melihatnya ini 1, 2, 3, lihatnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. Ini saya kebalik. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikali 1 plus 0,1 pangkat 5. Karena 5 tahun ke depan ya. Ditambah 6 dikali 1 plus 0,1 pangkat ini 4. Dan seterusnya. Jadi kita mengukur berapakah future value 5 tahun ke depan. Nah, itu yang menjadi basic definition terhadap present value dan future value. Oke. Ya, itu ya. Future value. Nah, future value sama dengan present value saat ini dikali 1 plus R sebagai discount rate pangkat dengan T jangka waktunya ke future tersebut. Kalau yang present value adalah nilai kebalik ini nih. Present value adalah future value. Kebalik. Sebentar. Present value sama dengan future value kok dikali sini? Ini salah nih. Ini future value benar rumusnya. Oh ini present value sama dengan future value dibagi 1 plus dengan suku bunga pangkat dengan T. Ya. Jadi PV present value sama dengan future value dibagi 1 plus R discount rate pangkat T. Itu konsep present value. Ya. Itu aja sih konsepnya. Ya, discount rate yang tadi adalah R-nya ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan konsep time value of money? Kalau bahasa tadi udah bahasa Jepang ya, sekarang kita bahasa Urdu. Samach aihe itu artinya sama juga arasu atau wakarimas. Samach. Samach aihe itu artinya do you understand? Kalau Anda paham jawabannya aihe, kalau Anda tidak paham jawabannya ditambah nehi. Nehi samach aihe. Samach aihe? Samach aihe? Kalau paham aihe, kalau nggak paham nehi samach aihe. Masih agak bingung, Pak. Di mana bingungnya? Yang penghitungan yang 1, 2, 3, 4, 5-nya itu, Pak. Nah, itu kan time ininya aja, periodenya aja. Oh, Konsepnya adalah kalau future value adalah present value dikalikan ditambah present value dikali 1 plus suku bunga pangkat T periode ya, periode ke masa yang dituju. Jadi kalau misalkan ini yang future value apa present value, Bu Sally? yang future-nya, Pak. Future. Kalau future yang di sini adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini adalah masa yang mau dicari, future value. Berarti ini adalah present value. Sini adalah present value-nya. Maka misalkan dia 10 juta dikalikan 1 plus 0,1 tergantung suku bunga ya, pangkat 5. Ini adalah future value dari investasi 10 juta di tahun ini terhadap 5 tahun ke depan. Itu disebut dengan future value. Kalau dia mau semuanya 10 dikali 1 plus 0,5 ditambah misalkan 9 dikali 1 plus 0,1 pangkat 4 ya, dan seterusnya. Kebayang Sally? Samach aihe? Bayang, Pak. Samach aihe? Aihe. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Samach aihe? Aihe. Cuma Sally doang yang aihe, yang lain pada nggak ada yang jawab.
Samat Aihe? Aihe, Pak. Oh, Aihe. Good. Oke, kita lanjutkan. Ini chapter berapa ya? 5. Kita masuk ke chapter 6 sebelum UTS. Wow, udah chapter 6 sebelum UTS nih. Udah mau UTS aja. Oke. Discounted cash flow valuation. Apa ini? Tujuannya di dalam discounted cash flow valuation untuk mengukur future value of multiple cash flow. Wah, yang tadi. Kalau tadi kan cuma satu, maksudnya sebelum itu mestinya cuma satu. Kalau ini adalah future value itu kepada multiple cash flow dan juga multiple cash flow kepada present value. Gak usah terangin lagi ya, udah jelas ya. Tadi karena kita contohnya sudah menggunakan multiple kan. Selamat Aihe. Selamat Aihe. Aihe. Aihe, good. Jadi sudah siap untuk UTS di Corvin 1. Oke. Kemudian kita masuk ke chapter 7. Mana 7? 4, 3, 5, 6, 8, 9, 1, 10. Skip ya 7-nya sebentar. Sebentar. Oh, oke. Chapter 7. Oh iya, ke skip. Apakah itu chapter 7? Oh, chapter 7. Oke, interest rate and bond valuation. Cita-cita kita di dalam interest rate and bond valuation adalah memahami mengenai bonds, corporate bonds, obligasi ya. Dan kemudian memahami kepada bagaimana valuasi kepada bonds dan bagaimana kita melakukan rating kepada obligasi atau bonds dan pengaruh dari inflasi kepada interest rate dan bagaimana menentukan bond yields. Bond itu ada beberapa istilah ya dalam bonds ya. Kita ada obligasi ya atau surat utang negara, itu juga bonds. Kayak kemarin tuh kita punya APBN defisit 1.000 triliun oleh Bu Sri Mulyani, maka diterbitkan government bonds. Dan mana kemudian 1.000 triliun ini dibeli oleh Bank Indonesia. Di dalam bonds itu ada istilah yaitu par value atau face value, yaitu principal payment at the maturity of the bond. Jadi kita bayar hutang 1.000 triliun ini. Jadi pemerintah kemudian bayar hutang 1.000 triliun ini kepada Bank Indonesia. Itu ketika par value atau face value-nya. Payment at maturity. Ketika misalkan jangka waktu bond 10 tahun, setelah jangka waktu 10 tahun habis, 1.000 triliun ini kita wajib bayar pokoknya kepada BI. Coupon rate adalah annual interest payment ya, as percentage of face value. Misalkan coupon rate-nya 10%, maka setiap tahun Anda harus bayar bunga kepada pembeli bonds, yaitu Bank Indonesia. Government harus bayarin 10%, yaitu 10 triliun per tahun. 10 triliun buat bayar bunganya doang tuh kepada BI sebagai coupon rate. Coupon payment adalah interest payment-nya yaitu 10 triliun. Kalau coupon rate tadi 10% misalnya ya. Maturity date, jadi ketika dia expire. Jadi maturity date itu 10 tahunnya ya. 10 years, 10 tahun dia jangka waktu bonds-nya. Nah, ini yang disebut dengan bonds. Oke. Nah, setiap tahun misalkan
Bank Indonesia, pemerintah membayar bonds kepada BI $80, $80, $80 di setiap tahun ya. Sekali setahun selama 10 tahun. Nah, ya, ini secara cash flow. Kemudian kita bisa mengukur bond pricing. Nah, saya tidak, jadi nanti kita di dalam chapter 7 ini kita mengukur berapa sebaiknya harga bonds tersebut. Nah, ini I think you better go to the videos to go detail on this ya. Kalau Anda silakan Anda nonton, karena ini it will be time consuming sekali ya untuk mempelajari terkait dengan bond valuation ya. Ini cukup panjang. Kemudian di dalam bond ini ada yang disebut dengan bond ratings. Untuk perhitungannya silakan Anda pelajari langsung di video perkuliahan, karena waktu kita nggak cukup untuk pelajari ini. Itu materinya materi 3 jam. Perhitungan untuk bagaimana menentukan harga obligasi ya. Nah, bond rating ada yang AAA, AA, BB, BB ya, medium grade. Nah, di perkuliahan itu juga kita membuat assignment-nya kemarin itu membuat credit rating kepada companies. Membuat credit ratings. Ya. Membuat formula untuk credit ratings. Menggunakan binary logistic regression. Jadi itu tugas kemarin itu adalah membuat credit rating menggunakan binary logistic regression untuk industri keuangan tertentu ya, industri apa tertentu ya, misalkan industri perbankan, industri apa gitu ya, untuk menentukan apakah company-nya dia masuk ke dalam AAA, BBB atau CCC ya. Kemudian Anda silahkan nonton perkuliahannya untuk go detail mempelajarinya ya. Oke. Dalam membuat credit rating itu menggunakan financial ratios. Jadi dari financial ratio mana yang paling berpengaruh untuk membuat credit rating kepada industri tertentu. Berbeda industri bisa berbeda financial ratio yang digunakan untuk membuat credit rating kepada perusahaan. Ya. Oke. Nah, inilah topik yang dipelajari di dalam chapter 7. Cukup komprehensif materinya, silakan Anda go detail di video perkuliahan yang tadi sudah saya berikan di awal ya. Ada pertanyaan terkait bonds valuation? Any questions? Samats Aihe? Samats Aihe? Nehi Samats Aihe kah? Aihe, Pak. Aihe, Oh, Pak. oke. Good. Kemudian kita lanjut ke chapter 8 sebelum UAS. Chapter 8. Materinya berat-berat ya. Ya. Stock valuation. Cita-cita kita di dalam topik chapter 8 ini Anda memahami bagaimana harga saham dipengaruhi dari dividends dan growth dari dividends. Anda bisa compute stock price menggunakan dividend growth model. Jadi Anda bisa memprediksi harga saham berdasarkan dividend growth-nya dia. Oke. How understanding bagaimana corporate directors are elected. Nah, ini nggak penting. Understand how stock market works, nggak penting. Understand how stock price are quoted. Nah, nggak penting. Yang penting itu. Bagaimana Anda understanding kepada stock price berdasarkan future dividends. Nah,
dalam melakukan stock valuation bisa menggunakan yang disebut dengan dividen, berdasarkan nilai dividen. Dividen itu terbagi 3. Ada yang dia constant dividen, ada yang constant dividend growth. Jadi kalau constant dividend artinya dividennya $10. $10 aja. 10 itu disebut dengan constant dividend. Ada yang constant dividend growth. Dia growth-nya misalkan 10%. Misalkan jadi 10, 11 tambah 1,1, 12,1 tambah 1,2, 13,3 seperti itu ya. Ada yang constant growth 10%. Ada yang super normal growth yang dia not consistent. Naik turun gitu ya. Nah, setelah kita melakukan estimasi kepada harga dividen, baru kita melakukan stock valuation. Ya. Nah, oke. Oke. Judulnya apa sih? Bentar. Stock valuation menggunakan dividen ya. How the stock price depend on future dividends. Oke. Jadi ada pendekatan adalah ketika Anda membeli sebuah saham, you can receive cash in two ways. Pertama, Anda mendapatkan dividends. Yang kedua, Anda sell your shares. Ya, maka akan mendapatkan cash. Di dalam dividen model ini, sebuah perusahaan dianggap menarik apabila dia memiliki kemampuan untuk membayarkan dividen. Ya. Semakin besar dividen yang diberikan, maka stock valuation-nya semakin baik. Ya. Relatif lebih bagus. Dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mampu membayarkan dividen, berarti dia mengalami financial distress. Financial distress, karena dia gagal bayar dividen. Ya. Banyak company yang diajukan pilot gara-gara dia nggak bisa bayar dividen, berarti dia sudah mengalami financial distress. Oleh karena itu, pemberian dividen ini mempengaruhi kepada stock price. Ya, mempengaruhi kepada nilai stock price. Biarlah bayarannya konstan, pokoknya dia bayar dividen. Itu ada salah satu alternatif seperti itu. Ya. Rather than Anda nggak sanggup bayar dividennya dia 0, customernya pada curiga bahwasanya company mengalami financial distress yang berakibat kepada penurunan harga saham. Sampai di sini. Kalau bahasa Italinya capisce, itu artinya do you understand? Kalau Anda mengerti, jawabannya pronto. Capisce? Capisce? Belum ada yang menjawab nih. Capisce? Capisce, Pak. Salah. Pronto. Oke, Dana, gue jawab. Oke, kita masuk. Jadi kalau Anda ingin go detail untuk perhitungan dividends-nya,
bisa Anda nonton lagi di perkuliahan yang tadi saya sampaikan. Sekarang ini kita masuk ke chapter 9. Chapter 9. Oke. Net present value and other investment criteria. Di chapter 9 ini kita berbicara mengenai net present value. Cita-citanya adalah Anda be able to compute payback and discounted payback. Memahami accounting rate of return, internal rate of return, net present value, dan profitability index. Nah, capital budgeting merupakan proses yang mana digunakan perusahaan untuk melakukan decision making on projects. Apakah mau beli, mau sewa, itu capital budgeting. Ya. Capital budgeting project itu bisa untuk expansion, perluasan pabrik, replacement, bikin produk, ya, merupakan sebuah decision making approach. Bagaimana pendekatan melakukan decision making. Ada beberapa poin yang diperhatikan di dalam capital budgeting. Pertama adalah net present value, internal rate of return, accounting rate of return, profitability index. Ya. Net present value, internal rate of return, dan profitability index. Ini menggunakan discounted cash flow methods yang berdasarkan kepada cash flow. Ada lagi yang non-discounting methods, menghitung accounting rate of return, payback period, yang mana ini kalau yang accounting rate berdasarkan net income. Accounting rate of return, ya, dia menghitung berdasarkan income. Berapa sih income dibagi berapa investment? Berarti accounting rate of return adalah 10,8%. Itu disebut dengan accounting rate of return. Kemudian payback period. Payback period ini menggunakan cash flow. Jadi berapa tahun dia bakalan payback periodnya. Berdasarkan initial investment dibagi terhadap net cash flow. Ya, tadi cash flow statement ya, ada net cash flow from operation, from financing, from investing, kita dapatkan payback period. Misalkan kita investment period kita $1 juta. Kemudian net cash flow. Net cash flow kita 308. Misalkan 308. Ya. Maka kita akan payback period sebesar 3,25 tahun. Dari mana dapatnya 308? 108 ditambah 200. 108 adalah net operating income, ini dari kita operating income, ditambah 200 dari sisi depresiasi. Depresiasi itu kalau dia depresiasi itu maka dia menambahkan ya. Di dalam cash flow apabila terjadi depresiasi maka dia menambah. Jadi kalau depresiasi di pencatatannya adalah cash outflow, secara cash flow maka dia adalah menambah. Jadi 308. Dapetin payback period 3,25 tahun. Ya. Secara berdasarkan kalau kita secara manual kita lihat $1 juta dikurangin annual cash flow-nya 250, sisa 250 dikurangin annual cash flow-nya dia 300 dan seterusnya. Kita dapetin dia di 3 tahun baru dia payback period. Sebentar. Oke. Kemudian net present value
yang model present value yang tadi kita pelajari. Kita melihat berapa sih nilai net present value dari multiple cash flow tersebut. Ya, ada cash inflow 308 tiap tahun. Kemudian kita lihat secara discount rate present value-nya berapa. Ini discount rate-nya dia 1 plus suku bunga ditambah discount rate pangkat T-nya dia kan. Kita dapetin present value-nya secara total sih 308 dikali 5 1 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 sekitar 15 kan, 1,5 sekian kan. Secara present value-nya dia cuma 1,10 1,11. Jadi kita menghitung net present value dari nilai project. Ya. Kalau net present value-nya dia positif, maka dia oke, acceptable. Dia 0 masih acceptable. Kalau negatif not acceptable. Kalau net present value kita sudah negatif. Ya. Oke. Kemudian internal rate of return. Internal rate of return adalah interest rate yang membuat present value of inflow sama dengan present value of cash outflow. Jadi dia impas gitu ya. Dimana net present value-nya adalah 0. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih rate yang akan membuat net present value-nya equal to 0. Berarti dia impas antara present value of inflow dan present value of outflow. Jadi outflow sama dengan inflow. Itu di rate yang berapa. Ya. Itu kita harus menggunakan Excel ya. Pakai internal rate of return di sini. Jadi nanti Anda bisa nonton di perkuliahan untuk go detail kepada materi yang Anda belum pelajari ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah profitability index. Profitability index adalah present value of future cash flow, kita present value kan dibagi dengan initial investment. Kalau profitability index-nya lebih dari 1 maka acceptable. Kalau dia dikurang di bawah 1 maka dia unacceptable. Nah, inilah konsep di dalam corporate finance untuk Anda menentukan apakah sebuah project layak atau tidak untuk Anda kerjakan. Berdasarkan dari berdasarkan dari accounting rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kalau bahasa Arabnya itu kholas jami'an, jawabannya kalau Anda mengerti, fahimna. Kalau Anda tidak mengerti, la tafham. Kholas jami'an, fahimna atau la tafham. Kholas jami'an, kholas jami'an, udah mulai kobong kah? Hah, udah mulai berasap. Nah, bayangkan ini, kita pelajaran 1 semester kita kebut 2 jam. Ya. Kholas jami'an? Pahim. Nah. Oke. Good. Kita lanjutkan ke chapter 10. Ini chapter berapa? 9. Oke. Chapter 10. Making capital investment decision. Apa ini? Bentar ya. Oke. Di chapter 10 ini kita mempelajari mengenai understand how to determine the relevant cash flow untuk proposed investment
bagaimana metode-metode untuk menghitung cash flow. Wah, gampang lah ini ya. Oke. Ya, menghitung cash flow lah. Tadi itu udah pelajari kan? Oke. Sunk cost, opportunity cost, side effect. Oh, bikin pro forma, oke. Jadi kita udah belajar. Terus total cash flow berdasarkan operating, financing, making decision. Oh, how to make decision ya. Oke. Oh, ada straight line. Ya, membuat pro forma income statements. Ya, jadi lebih kepada computing ya. Untuk Anda membuat secara project, membangun. Di sini di dalam topik ini Anda membangun modeling ya. Di sini Anda membuat modeling kepada membuat modeling kepada project untuk melakukan valuation menggunakan kombinasi antara performa invoice, performa income statement, performa balance sheet, dan kemudian Anda membuat performa cash flow statement, dan Anda dari performa cash flow statement itu membuat berapa seharusnya Anda melakukan bidding kepada project. Jadi ketika Anda melakukan cash flow statement, Anda buat membuat present value-nya, kemudian Anda bagi kepada setelah Anda dapatkan cash flow, Anda bagi kepada dia punya discount rate. Anda dapatkan cash flow-nya, kemudian Anda melakukan bidding. Anda melakukan set a bid price. Jadi ketika Anda ingin melakukan project, Anda akan lakukan bidding price untuk a project. Nah, bagaimana Anda membangun biddingnya? Nah, itu Anda membuat modeling ya. Di dalam topik ini kita membangun modeling untuk terakhirnya memberikan amplop yang berisi berapa bid price Anda. Kalau Anda ingin go deep mempelajarinya, ya, tadi sebenarnya sudah kita pelajari, tetapi kalau di video perkuliahan itu Anda akan lebih detail. Ya, ini mengulangi sedikit, tapi ini tujuannya untuk membuat bid price, berapa harga yang Anda tawarkan kepada company untuk pembelian perusahaan tersebut. Arasoh? Arasoyo. Oke, semakin mendekati UTS nih. Chapter 11. Project Analysis and Evaluation. Oke. Jadi Anda bayangkan betapa materi yang Anda belum pelajari ya. Nah, jadi saya memberikan a glimpse of refreshment kepada Anda untuk menjelaskan kepada Anda materi-materi yang Anda skip nih. Sampai Anda nanti mulai lagi di chapter 13 ya. Project Analysis and Evaluation, apa yang dipelajari di sini adalah understanding forecasting kepada resiko, melakukan skenario and sensitivity analysis, break even analysis, ya, dan seterusnya. Ya. Anda membangun risk, memforecast kepada resiko. Oke. Pertama-tama di dalam ini Anda melakukan net present value estimates, memproyeksi berapakah net present value dari cash flow yang terjadi. Kemudian ada skenario, ada yang kondisinya seperti sekarang, normal, buruk, dan terbaik. Ada kondisi booming, resesi, dan apa. Jadi kita membuat skenario analisis terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Jadi Anda jangan berpikir semua akan menjadi cerita yang indah. Belum tentu semua akan indah. Bisa saja terjadi COVID-19 di tengah jalan. Sehingga Anda bisa memperhitungkan kalau kondisinya dia normal, net income-nya 19, cash flow sekian, net present value sekian, IRR sekian. Ketika dia dalam kondisi memburuk atau kondisinya resesi atau kondisi COVID, negatif, turun, negatif. Kondisinya sangat indah, terbaik, 59, 99, 199. Jadi kita membangun skenario.
Bagaimana membangun skenario-nya dijelaskan di chapter 11 ini ya. Bagaimana kita membangun sensitivity analysis menggunakan Excel ya. Nanti kita menggunakan Excel kita membuat kondisi-kondisi dari kondisi environment dan kemudian kita bisa berdasarkan kondisi alam kita bisa membangun sensitivity analisisnya terhadap masing-masing skenario ya. Jadi di sini kita membuat skenario kayak drama Korea ya. Nah, kalau ini begini bagaimana, ini begini bagaimana. Jadi kita bisa membuat model the best, model the worst, dan model normal. Jadi kerjaan kita bikin skenario nih di sini nih. Silakan bisa dan menggunakan Monte Carlo simulation. Nggak mungkin saya jelaskan Monte Carlo dengan sederhana. Anda harus buka videonya untuk mempelajari Monte Carlo simulation ini lebih lanjut ya. Jadi materinya cukup menantang. Silahkan Anda pelajari. Waktu nggak mungkin cukup. Ini materi 3 jam. Materi 2,5 jam full ini untuk topik yang ini ya. Oke. Jadi konsepnya adalah Anda sebagai sutradara drama Korea membangun skenario dan kemudian melakukan pemilihan. Ya. Waktu itu saya kombinasi antara Monte Carlo untuk simulasi ini dan kemungkinannya menggunakan crystal ball untuk melihat kemungkinan yang mana yang paling besar kemungkinannya berdasarkan proses yang menggunakan iteratif proses, sifatnya berulang, iteratif menggunakan crystal ball. Nah, itu lebih menantang lagi ya. Oke, sampai di sini. Samat Aihe. Samat Aihe. Samat Aihe. Aihe. Good. Kemudian ini chapter 11. Oke, chapter terakhir sebelum UAS. Chapter 12. Some lesson from capital market history. Di dalam ini kita mempelajari bagaimana kita mengukur return on investment, bagaimana kita memahami various type of investment, historical return, historical risk, dan implication of market efficiency. Jadi konsepnya sederhana, high risk, high return, low risk, low return. Tapi untuk mengukur risk tersebut kita perlu mengukur, ya, kita mengexamine terhadap risiko tersebut. Ya. Yang kita pelajari di sini adalah bahwasanya ada reward untuk mengambil resiko. Kalau Anda nggak ngambil resiko ya nggak ada reward. Anda menikah itu ada resiko. Ternyata cowok Anda nggak sholat. Ternyata suami Anda pemabuk. Ternyata suami Anda tukang selingkuh. Ada resiko. Semua ada resiko. Tetapi kalau Anda tidak mengambil resiko itu, Anda tidak akan dapat reward. Apa rewardnya? Punya keluarga, punya anak, dan seterusnya. Tapi Anda harus mengambil resiko. Resikonya apa? Ternyata suka ngamuk, suka nampar, ya, suka apa resikonya? Suka bohong, atau suka apa-apa, gitu ya, atau suka gak jelas, gitu ya. Ada resiko di situ. Everything has a risk. Ya. Nah, the greater the potential reward, the greater the risk. Semakin ganteng cowok Anda, semakin besar resikonya. Karena bisa saja dia ditaksir sama cewek-cewek lain, kan begitu ya. Ya. Ini Pak Rizky dia langsung senyum-senyum dia. Ya, karena semakin ada potensi, the greater the potential reward, the greater the risk. Ini disebut dengan risk and return trade-off. Jadi kalau kita ada initial investment, ya, cash outflow 3.700. In return ada dividen. Misalkan Anda beli saham 3.700. Ada
return dividend, dan market value yang semakin bertambah. So, high risk, high return. Ya. The greater the reward, the greater the risk. Di sini kita mempelajari bagaimana kita calculating, menghitung kepada potential return dari dividen, dari capital gain, ya. Secara return kita bisa mengukur berdasarkan historical return. Jadi kita bisa dari sisi stocks, kita bisa melihat historical return yang terjadi, ya. Kemudian ada yang sahamnya besar, ada yang sahamnya kecil. Ya, misalkan ini adalah nih perusahaan kecil, returnnya paling besar ya kalau perusahaan kecil nih. Kemudian perusahaan besar, returnnya di bawah perusahaan kecil. Government bonds, returnnya lebih kecil, government bonds, tapi lebih aman. Kemudian ini apa? Inflasi, treasury bills. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya small company stocks memiliki return yang relatif lebih tinggi daripada large companies dan lebih tinggi daripada government bonds secara historical. Ya, ini adalah rata-ratanya ya. Large stocks, small stocks. Nah, small stocks memberikan return yang lebih besar loh, 17%. Oke. Sementara large stocks 12%. Bonds 6,2, government bonds 5,8, suku bunga surat utang negara 3,8, inflasi 3,1. Ini adalah lesson yang kita dapatkan dari market. Nah, secara risk, treasury bills atau surat utang negara itu consider risk free. Nah, ini kita nanti akan topik untuk di chapter 13 ya. Jadi surat utang negara itu disebut dengan risk free asset. Risk free yaitu surat utang negara. Kalau surat utang negara atau government bonds itu kena atau gagal, maka negara kita bangkrut. Kalau yang 1.000 triliun bond yang diterbitkan oleh pemerintah itu gagal bayar, negara Indonesia berarti sudah karam. Ya, utang kita kemarin terbitkan bond 1.000 triliun. Bayangin loh 1.000 triliun. Itu tanggung jawab Anda ya nanti ya. 10 tahun lagi untuk dibayar. Ya. Jadi Anda harus belajar keras, kerja keras agar GDP kita memadai, cukup untuk bayar hutang 1.000 triliun di masa kejayaan Anda nanti semua. Tetap semangat ya untuk bekerja keras. Kok senyum tuh? Resti udah langsung senyum-senyum. Kayaknya paham maksudnya ya. Oke. Nah, ada yang dia risk premium. Ya. Risk premium is the return over and above the risk free. Jadi kalau di atas risk free itu ada risk premium. Nah, misalkan risk free kita adalah treasury bills 3,8. Berarti risk premiumnya adalah 8,5. Small stocks 17,1. Risk free-nya 3,8. Berarti risk premiumnya 13,3. Long term 6,2. Risk free-nya 3,8, 2,4. Long term bond 5,8. Risk free-nya 3,8. Berarti risk premium 2,0. Risk free 3,8 berarti premiumnya 0. Jadi risk premium itu adalah resiko di atas risk free. Lagi ngajar. Ini telepon. Kemudian treasury bills.
Ya, ini yang terendah sebagai risk free. Ini yang tertinggi ya. Risk statistics. Oke. Average return dan standard deviation secara normal distribution. Ya. Oke. Nah, di sini kita juga menghitung variance dan standard deviation. Nah, ini technical ya. Nanti Anda lihat lagi di perkuliahannya di video untuk topik ini yang variance dan standard deviation. Bagaimana kita menghitung standard deviation dari actual return, average return, deviation dan square deviation. Oke. Nah, ada yang market yang strong form, semi strong, weak form. Kalau weak form, prices itu dia refleks kepada all past market information. Kalau semi strong, prices itu reflect kepada publicly available information. Dan yang strong form itu reflect all information, including public and private. Itu yang menjadi topik kita di chapter 12, mempelajari mengenai lesson from capital market history. Any questions sebelum UAS? Any questions? Kapish? 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 Any questions? No, Pak. Betul. Mantap. Alright. Jadi kita sudah menyelesaikan materi 1 semester. Anda ingin karena ini nilainya masuk ke post test, Anda ingin post testnya sekarang atau minggu depan? Minggu depan. Minggu depan Pak belajar dulu. Ya, oke. Sebagai persiapan, saya sudah kirimkan materi perkuliahan. Silahkan Anda pelajari masing-masing, dapatkan intinya untuk persiapan untuk menghadapi post test UAS dan UTS yang digabung jadi satu tuh. 60 soal. Oke. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, oke, sebentar. Pak, kalau video pembelajaran di mana ya? Di Google Classroom saya taruh tadi kan? Oh, baik.